Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3. Sebelum itu, Buratri mau tanya, bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Begitu jawabannya ya, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Materi PPKN. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak masih semangat untuk mengikuti pelajaran? Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya. Hari ini Bu Guru mau menerangkan tentang pembagian tugas di rumah. Apakah anak-anak pernah berbagi tugas sama anggota keluarga anak-anak? Pasti pernah ya. Tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka, misalnya membantu ibu membersihkan rumah. Tugas kita terhadap saudara, misalnya membantu belajar. Dalam melaksanakan tugas, kita harus saling menghargai. Jadi anak-anak sama saudara tidak boleh saling bertengkar ya, harus saling menghargai. Ada perbedaan pendapat, anak-anak tidak boleh ini yang benar aku. Semua itu benar dan kita itu tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Harus saling menghargai dan menghormati. Pasti sama saudara Bu Guru yakin ada perselisihan, namun anak-anak tetap harus rukun dengan saudara kalian sendiri. Keberagaman tugas di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas anggota keluarga berbeda-beda. Setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama sehingga semua pekerjaan lebih cepat diselesaikan. Kalau dikerjakan sendiri, pekerjaannya itu akan lama. Ya. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya kerjasama. Manfaatnya kerjasama itu akan mempererat persaudaraan atau persatuan. Pekerjaan lebih cepat selesai daripada dikerjakan sendiri nanti lama. Saling mengenal satu sama lain. Begitu ya anak-anak ya. Udah paham anak-anak tentang keberagaman tugas di rumah? Nah, anak-anak, apakah di rumah anak-anak pernah melakukan seperti gambar yang ada di layar? Ini ada ayah, ibu, kakak, adik. Ini sedang melakukan kerja bakti. Kerja bakti yang dilakukan bersama-sama akan membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Ayah itu membersihkan got atau saluran air, ibu menyapu, kakak menyiram bunga, adik memotong rumput. Dari sini anak-anak udah paham? Kita lanjutkan lagi ya.
Nah, anak-anak, Bu Guru akan memberi tahu tentang perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Anggota keluarga itu siapa saja? Ada anak, ya, ada kakek dan nenek kalau ikut kalian. Dalam anggota keluarga ada yang usianya lebih tua dan ada juga yang lebih muda dari kita. Kita hendaknya bersikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua. Kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Jadi kalau ada orang yang lebih tua, kita harus menghormati, ya. Tidak boleh langsung membentaknya. Itu kalian berarti perilakunya tidak santun. Jadi anak-anak harus berperilaku yang santun. Sama adik, adik kan lebih muda, adik harus saling menyayangi, tidak boleh membuat adik menangis atau menyakiti. Itu berarti kita itu tidak menyayangi adik. Adik kan juga teman kita di rumah, ya kan? Nah, ini ada gambar ayah, ibu, dan anak. Anak ini apain ya? Anak ini itu mau makan, tetapi ada melihat ayahnya yang belum makan. Jadi kita harus mendahulukan ayah mengambil hidangan saat makan bersama adalah salah satu bentuk sikap hormat, ya. Jadi anak-anak tidak ada salahnya untuk mengambilkan makanan buat ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu belum makan, kita harus gimana? Harus mendahulukan ayah dan ibu makan dulu, baru kita, karena ayah dan ibu itu lebih tua. Ya Bu, ayo kita makan bersama. Itu baru anak yang santun. Tidak boleh langsung biarin aja lah, ayah dan ibu belum makan, biarin aja, aku kan keburu lapar. Itu namanya tidak sopan. Yang tadi itu kita bersikap santun kepada anggota keluarga. Sekarang sikap terhadap saudara dan teman. Kita harus memiliki sikap santun dan adil terhadap saudara dan teman. Dengan sikap santun dan adil, kita akan disayang saudara dan teman. Kita hendaknya bersikap santun dan adil kepada semua orang. Sikap santun dan adil merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Kalau ada kata-kata adil, itu berarti merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Apa sih bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat, adil itu bukan berarti sama rata. Contohnya, kamu sama adik, kamu sudah kelas 2 SD, adikmu TK, dan uang sakunya juga dibedakan. Misalnya adik yang TK itu diberi uang saku 1.000, kamu diberi uang saku 5.000. Kenapa kok beda? Karena dilihat dari usianya. Usia TK itu tidak sama dengan usia SD. Jadi anak-anak dapat dipahami ya, adil itu bukan berarti sama, tapi adil itu adalah dibagi sesuai dengan
usianya, ya. Apakah kamu mau dikasih uang 1.000 sama orang tuamu? Pasti anak-anak nggak mau ya. Kalau adikmu dikasih uang 2.000, nggak apa-apa, karena adikmu masih kecil. Apalagi kalau punya kakak udah besar, dikasih uang 20.000, aku mau sama dengan kakak. Dilihat dulu, kakakmu itu udah besar, pasti kebutuhannya semakin banyak. Anak-anak kalau jangan iri ya kalau kakaknya dikasih uang yang besar, kamu dikasih uang yang kecil, itu kalian tidak boleh marah. Kakakmu pasti juga nggak mau dikasih uang yang kecil. Karena apa? Karena kebutuhan kakakmu itu lebih banyak. Kalau kamu usia SD itu cukup 5.000, nggak boleh banyak seperti itu. Anak-anak paham nggak dengan kata-kata adil? Ini ada gambar anak-anak, ada Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Benny. Ini sedang jajan di kantin. Mereka ini sedang berbagi makanan, membagikan makanan, ya. Ini ada pengertian. Adil dalam membagi makanan adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Kalau dalam makanan juga sama, harus adil. Misalnya dikasih 1, ya udah 1, yang lainnya juga sama, 1 semua, karena ini semua itu usianya sama ya, ini kelas 2 semua, jadi dibagi rata. Akan tetapi ingat, jangan lupa setelah itu kita harus duduk ketika makan, ketika makan harus duduk, tidak boleh berdiri. Anak-anak paham? Nah, anak-anak di rumah mempraktekkan sikap santun kepada orang tua, bersikap adil dengan saudara-saudara kita, tidak boleh iri, sakit hati, ya, nggak boleh seperti itu sudah termasuk bujukan dan rayuan syaiton atau setan. Cukup sekian dari Bu Ratri. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.